Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hadhin ni'am alaina bi ni'matil Islam wa bi hululi syahri Syawal. Salatan wa salaman daimantain ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat NU Damai Channel TV rahimakumullah, alhamdulillah kita semua hari ini telah sampai di penghujung bulan Ramadan, yaitu di hari yang ke-30. Yang malam hari ini insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan baru, yaitu bulan Syawal. Yang seringkali kita mengenal bulan Syawal adalah bulan kemenangan. Sahabat-sahabat NU Damai, ketika berbicara tentang bulan kemenangan, kita akan muncul sebuah pertanyaan, kemenangan dalam hal apa? Kemenangan dalam hal apa? Jadi ketika kita bayangkan perjalanan yang jauh kemarin, 30 hari sudah kita lalui dengan penuh kesabaran, karena kita pun pernah di dalam doktrin bulanan kita. Ketika Ramadan datang, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan mujahadah. Bulan Ramadan adalah bulan menahan lapar dan haus atau bulan sabar. Itu adalah sebuah proses panjang kita untuk disekolahkan selama 30 hari. Maka seolah-olah ketika kita hari ini memasuki di hari ke-30 berjumpa dengan Idul Fitri, maka muncullah sebuah nama bulan kemenangan. Hadirin yang berbahagia, bulan hari raya Idul Fitri atau bulan kemenangan, kita akan mengenal sebuah bahasa yang lain adalah Idul Fitri. Id artinya adalah pengulangan hari-hari yang sering berjumpa atau dijumpai, diulang sedemikian rupa sehingga hari tersebut dikenal oleh bahasa kita adalah hari raya yang dispesialkan ketika datang berulang. Kemudian ada fitrah, ada kalimat fitrah. Kita akan mengenal nanti ketika dua kata digabungkan menjadi satu. Fitrah bisa terambil dari kata fitri, yaitu bersih. Sehingga kita dapat mengartikan seseorang ketika sudah sempurna menjalankan Ramadan 30 hari. Man ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa atau menghidupkan di bulan Ramadan atas dasar keimanannya, atas dasar ihtisaban, merasa menghitung segala kesalahan-kesalahan misalkan, kalau itu dilakukan selama bulan Ramadan, ghufir lahu ma taqaddam min dambi, maka akan diampunkan salah dosanya yang lalu. Sehingga ketika kita menjalankan Ramadan dengan konsep demikian, imanan wahtisaban, maka kita akan mendapatkan orang-orang yang fitrah, seolah-olah kita itu dilahirkan kembali keluar dari perut orang tua kita, bersih tanpa dosa. Kemudian dilanjut, itu mana Idul Fitrah. Muncul ada sebuah tradisi, yaitu lebaran atau berhari raya, berhalal bihalal. Itu pun makna terambil diantaranya adalah dosa-dosa kesalahan kita antara hamba kepada Allah diampunkan salah khilafnya, karena Allah itu maha pengampun al-ghafur. Namun ada kesalahan yang masih digantungkan atau tidak dihapus pemaafannya ketika berkaitan dengan anak-anak keturunan Adam atau manusia. Sehingga dalam tradisi di Indonesia, setelah Idul Fitri, maka masing-masing kita mendatangi tetangga kita, orang tua kita, teman kita untuk memohonkan ampun atas segala salah khilaf, entah sengaja maupun tidak sengaja. Maknanya adalah supaya genap menjadi insan yang fitrah atau manusia yang benar-benar suci, bersih, tanpa dosa, sebagaimana dalam tradisi penamaan tadi. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sahabat-sahabat yang berhak mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, hari raya Idul Fitri. Hari raya adalah hari kemenangan. Dalam tradisi kita akan mengenal juga sebuah bahasa lebaran. Sebenarnya asal kata dari lebaran terambil dari kosakata apa? Coba. Ada dalam kosakata kita, lebaran itu identik dengan lebar, lebar.
lebaran atau lebar, lapang. Lebaran, yaitu melapangkan dada kita. Jadi kita membuka dada kita ketika mungkin ada orang-orang yang memiliki kesalahan kepada kita. Dada kita buka lebar-lebar dalam artian makna, bukan dada fisik kita lebarkan, tapi adalah kemampuan untuk menampung hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Diibaratkan dada kita itu seperti halnya lautan. Dia mampu menerima barang dari sungai manapun, parit manapun, namun ketika semuanya sudah masuk ke lautan, maka dia tetap dalam posisinya menjadi laut dan tetap asin, tidak bisa diganggu oleh kondisi apapun. Maka dada kita diupayakan menjadi lebar, bisa menerima, memaafkan dari sekian perbedaan yang ada, kita tetap dalam kondisi kita lebar atau lebaran. Kemudian kita juga akan punya kosakata yang berikutnya adalah lebur atau leburan. Kalau dalam bahasa tradisi agama, lebur itu adalah menghancurkan atau menghilangkan yang sebelumnya ada menjadi lebur, tidak ada. Sehingga dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan, kemudian kita imani, kita melakukan puasa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban yang tadi, makna kata hisab, mengintrospeksi diri kita setahun yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Kita sadar kita salah, kemudian kita ingin menuju menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, maka dengan harapan tadi dosa-dosa salah-salah kita akan menjadi lebur. Kita akan mengenal satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ghafur, yaitu penutup kesalahan-kesalahan. Saya teringat lagi kata ketiga yang diantaranya adalah labur, laburan, lebaran, leburan, labur. Labur itu terambil dari kata bahasa Jawa, dilabur, dicat. Sehingga ketika labur itu dilabur, dicat itu adalah kita akan semisal dengan lafal Ghafur. Allah itu adalah Ghafirud Dzunub, menutupi dosa-dosa kita. Kita hamba itu tidak mungkin bersih dari kesalahan-kesalahan, pasti kita salah. Namun Allah memiliki sifat menutupi, Ghafur atau Kafirud Dzunub, menutupi dosa. Ghafirud Dzunub, menutupi dosa. Dosa kita ada, namun Allah itu menutupi dosa, ada tapi ditutupi. Sehingga makna labur tadi adalah semisal seperti itu. Kita mungkin ketika kita memanifestasikan atau menjadi ingin mengamalkan satu dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafur, yaitu maka jadilah pemaaf terhadap orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada kita. Sehingga kita akan senada maknanya ketika di dalam surah Ali Imran, ciri-ciri orang yang bertakwa diantaranya adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam ampunan. Nah, hari ini adalah hari ampunan. Ayo lomba-lomba, bersegera, cepet-cepetan. Siapa yang pengen minta maaf duluan, siapa yang pengen memaafkan duluan. Ini makna kita akan perluas. Bersegeralah kalian dalam mencari ampunan Allah, wa maghfiratin mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, yang surganya itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqina, yang sengaja dipersediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kembali, puasa diwajibkan bagi orang yang bertakwa. Berarti puasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa, yang nanti disediakan ampunan Allah, rahmat Allah, surga Allah yang seluasnya, seluas langit dan bumi, tanpa batas. Siapa orang yang bertakwa dalam lanjutan ayat tersebut? Lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang gemar menginfakkan baik entah sedang lapang maupun susah, entah banyak uangnya maupun tidak bawa uangnya, banyak rezekinya maupun tidak, sadar bahwa Allah memerintahkan kita untuk menginfakkan. Itu pondasinya. Sehingga orang yang sedikit miskin atau sedikit rezekinya,
bagikanlah rizki sedikit. Orang yang banyak uangnya, keluarkanlah rizki sebanyak-banyaknya. Sehingga kita akan pun mengenal tradisi itu muncul dalam keseharian kita sekitar kita bulan Ramadan atau Lebaran, ada namanya bagi-bagi angpau atau uang baru. Itu maknanya adalah yang banyak uangnya seringkali angpaunya ya merah-merah, hijau-hijau. Tapi kalau uangnya sedikit ya 2.000, 3.000 atau 5.000, maknanya adalah orang yang bertakwa itu sadar ketika memiliki harta dia akan sengaja memberikan karena Allah memerintahkan itu semua. Masalah besar maupun tidak menjadi fokus dalam mencirikan orang yang bertakwa. Keinginan untuk mengeluarkannya itulah yang menjadi pondasi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat-sahabat, para penerima kemenangan hari kemenangan, ayo sisihkan sedikit bagi yang mungkin memiliki sedikit, sedikit banyak bagi orang yang memiliki kebanyakan. Saya lanjut tadi. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang yang menjaga amarahnya, menahan amarahnya. Marah itu boleh, tapi dijaga. Bahkan sampai dadanya itu mungkin bergetar menahan amarahnya, sehingga tidak sampai merusak atau berdampak negatif kepada orang lain. Nah, orang yang bertakwa, orang yang sudah dididik selama 30 hari tadi, paling tidak ketika melihat ada orang yang mungkin kesehariannya menjengkelkan kita, jengkel iya, tapi jangan sampai kepala kita atau tangan kita jotos orang tadi karena dulu pernah jotos. Inilah ditahan marah kita, muncullah proses untuk pembelajaran pemaafan. Wal kadhimina al ghaidha, marah tapi tidak ditampakkan. Yang ketiga, nah kita paling tidak tadi kita akan mengenal al-ghafur, pelebur tadi atau labur tadi. Kita menjadi penutup kesalahan-kesalahan, memaafkan, pelebur kesalahan-kesalahan sahabat kita, teman kita. Saya ingin lanjut ke level yang ketiga, yaitu wal afina 'anin nasi, memaafkan, bukan sekedar marah, tapi level ketiga adalah memaafkan, mencoba los, dada sudah mulai lebar, dimaafkan kesalahannya. Ingat, ya tetap ingat, proses pemaafan tadi tidak dibalas dengan hal buruk. Nah, syukur-syukur kita akan menjadi insan yang keempat. Orang-orang yang bertakwa adalah innallaha yuhibbul muhsinina, sesungguhnya Allah itu sangat mencintai, menyukai. Kalau sudah dicintai, maka Allah pasti bangga dengan hamba tersebut, orang-orang yang ihsan. Ihsan ini secara bahasa adalah melakukan sesuatu yang lebih baik dari seharusnya. Andaikan orang itu pantas untuk kita marahi, maka kita justru malah berbuat baik kepadanya. Andaikan kita berhutang kepadanya 50.000, maka kita mengembalikannya mungkin dengan menambah 60.000 atau menambah dengan cendol dan seterusnya. Itu adalah ihsan. Sahabat yang menang, yang berbahagia. Yang tadi sudah, ketika kita berbicara tentang Hari Raya Idul Fitri, maka kita akan kenal dengan sebuah kosakata lebaran. Saya ingin ulang, yang pertama kita kenal lebar, dada kita lebarkan, kita buka seluas-luasnya. Kemudian yang kedua ada namanya lebur, hancur, hilang semuanya. Kesalahan-kesalahan ingin kita hilangkan di hadapan Allah Subhanahu yang Maha Ampun. Kemudian labur, ingin tampak cantik, ingin bersih, ditutupi semuanya. Maka kita hari ini seringkali tradisi secara simbol-simbol rumah kita ketika di bulan-bulan selain Idul Fitri, maka biasa-biasa saja. Namun ketika datang Idul Fitri, menyambut bulan Idul Fitri, maka rumah kita labur. Tradisi Jawa mengajarkan, ayo labur rumah kita, ayo cat rumah kita. Maknanya itu dalam sesungguhnya. Tidak dianggap beriman seseorang ketika tidak memuliakan tamunya. Tidak dianggap iman seseorang kalau tidak memuliakan tetangganya. Makna sepele sesungguhnya. Mengecat rumah, membersihkan rumah, itu justru kesempurnaan iman seseorang akan dilihat. Ketika dilabur rumahnya, maka itu sebenarnya ciri-ciri orang yang benar-benar beriman. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang yang beriman, yang suka melabur rumahnya ketika datang nanti tamu. Itu sebenarnya saling kesatuan. Sehingga orang-orang kita, orang-orang tua kita dulu, mbah-mbah kita sebenarnya sudah mengajarkan tradisi Islam yang luar biasa, namun
seringkali kita tidak mengenal dalil mana yang menunjukkan itu semua. Lebar, 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 labur. Satunya adalah apa ya? Lebar, labur, lebur. Nah, kita akan kenal satu lagi namanya luber. Luber. Airnya luber. Nah, kebaikan-kebaikan kita, maka ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, maka kita akan meluberkan kebaikan kita kepada orang lain. Mudah memaafkan. Bahkan kita akan paling tidak orang ketika melihat kita, orang itu melihat kebaikan di dalam diri kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah orang yang paling memberi manfaat baik kepada orang lain. Nah, sehingga kita ini adalah paling tidak kalau mencontoh Rasulullah, kita adalah Al-Quran yang berjalan. Kita adalah uswatun. Sehingga dalam doa-doa, di dalam doa orang tua kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maknanya adalah jadikanlah kami ya Allah bagi orang-orang yang bertakwa imama. Imama di sini diartikan bukan pemimpin, tapi makna aslinya adalah uswatun hasanah, suri toladan. Ya Allah, jadikanlah kami suri toladan bagi orang-orang yang bertakwa. Biasanya orang yang dijadikan suri toladan itu pantas untuk dijadikan contoh, pantas untuk dijadikan pemimpin. Sehingga ketika kita menjadi luber, maka kita diharapkan menjadi uswatun hasanah, yang sungguh-sungguh nanti ketika kita benar-benar menjadi orang yang terbaik, menjadi contoh, maka kita akan terposisikan sendiri sebagai pemimpin. Entah pemimpin dalam diri kita sendiri, pemimpin dalam keluarga, yang syukur-syukur pemimpin dalam sebuah daerah atau negara. Dan terakhir, sahabat-sahabat yang berhak mendapatkan kemenangan Idul Fitri, ada kata yang terakhir adalah liburan. Luber, lebur, labur, dan yang terakhir adalah liburan. Nah, biasanya tradisi ini kalau berdekatan saja, bahasa itu sangat berdekatan. Bulan Idul Fitri adalah bulan liburan, yang dulu kita disunnahkan untuk berpuasa selain Ramadan. Ketika Ramadan wajib untuk berpuasa, hari ini libur untuk berpuasa. Semuanya bersenang-senang. Bahkan haram ketika Idul Fitri untuk berpuasa. Sehebat apapun, sealim apapun, hari ini adalah hari liburan. Liburan semuanya, makan yang enak-enak. Sehingga orang tua kita atau diri kita banyak yang mengada-adakan yang sebelumnya tidak ada, atau mempersiapkan yang berbeda pada sebelumnya dalam rangka menyambut hari liburan hari ini. Ayo beleh pitik, ayo beleh apapun itu dalam rangka untuk liburan hari ini, menyambut bulan kemenangan yang mungkin kita tidak sempurna di dalam menjalankan 30 hari dalam proses pendidikan tadi. Tapi ketika spirit kita sadar dengan simbol-simbol yang diajarkan tadi, semoga walaupun dengan niatan yang sedikit, dengan niatan yang sama dengan orang yang soleh, walaupun tidak sempurna dalam amalan, kita kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa. Sahabat NU Damai Channel TV rahimakumullah, saya kira demikian saja. Semoga di malam takbiran hari ini kita bangga memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih, Maha Sayang, telah menyehatkan dari bulan-bulan yang lalu. Hari ini kita pun dihinggakan sampai di hari yang ke-30. Semoga di malam lebaran kita hari ini bangga dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Agung. Kami tidak bisa melakukan kebaikan apapun kecuali atas kehendak-Mu ya Allah. Alhamdulillah, sebuah kalimat terima kasih ya Allah, Engkau telah memampukan. Mohon maaf atas segala khilaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.